Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Abdul Majid. Saya salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Pakuan semester 3 dengan jurusan akuntansi nomor MPM 021021. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Abdul Majid. Saya lulusan tahun 2019 salah satu sekolah swasta di Kota Bogor yaitu SMK Pembangunan. Saya mengambil jurusan administrasi perkantoran. Di dalam suatu sekolah tersebut saya pernah bekerja yaitu praktik kerja lapangan di salah satu institusi kepemerintahan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saya masuk jurusan administrasi perkantoran dikarenakan saya sangat sekali tertarik dengan mengaplikasikan komputer, terutama di aplikasi Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Selanjutnya saya lahir di Kota Bogor, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2001, di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Kekuatan saya di dalam suatu perusahaan yaitu saya sangat disiplin dalam segi masuk dinasan maupun koordinasan. Nomor satu itu yaitu keettitudan saya selalu menjaga kesopanan baik itu kepada atasan maupun rekan teman kerja setim. Dengan kedisiplinan tersebut saya mampu untuk mengedepankan suatu prioritas atau SOP pada perusahaan jasa ini. Kelemahan saya sering berpacu pada teman-teman atau di mana saya sering menanyakan sesuatu yang mungkin saya tidak mengerti walaupun itu sudah dijelaskan oleh atasan, namun saya akan lebih baik lagi. Lalu yang kedua, kelemahan saya yaitu saya kurang fasihnya dalam berbahasa asing seperti bahasa Inggris. Selain itu, saya juga selalu fokus pada satu pekerjaan sehingga saya selalu mengabaikan teman bertanya atau teman memanggil. Dalam 5 tahun ke depan, 1 atau 2 tahun saat ini, saya harus mengedepankan atau memprioritaskan perusahaan ini. Saya akan terus belajar dan saya terus akan bertanya kepada teman atau rekan satu tim agar saya mampu bekerja dengan baik di perusahaan ini. Lalu yang terpenting yaitu saya akan terus belajar learning bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang sangat diperlukan dalam perusahaan ini karena sesuai dengan standar operasional prosedur yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Baik Ibu, terima kasih. Pengembangan saya untuk pengetahuan saya itu saya sering sekali membaca artikel tentang perusahaan ini yang fungsinya itu agar pada saat saya bekerja di perusahaan ini saya bisa melakukan apa yang seharusnya dikerjakan, bisa menjadi apa yang diinginkan oleh perusahaan ini, dan bisa berkolaborasi dengan perusahaan ini. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat signifikan sekali bagi saya. Mungkin menurut saya gaji itu sesuai dengan jabatan saya ditempatkan di mana. Maka dari itu mungkin saat ini saya belum memikirkan gaji apa yang harusnya diharapkan. Karena pada saat saya bekerja tidak sesuai dengan posisi itu, tidak sesuai dengan fungsi di situ, maka gaji yang seharusnya digajikan kepada saya itu merupakan gaji buta. Maka dari itu saya harus memperbaiki dulu pekerjaan saya, ditempatkan saya posisi di mana, dan lalu saya mengharapkan gaji yang diharapkan oleh semua karyawan tersebut. Oke, mungkin kita bukan saya saja yang sudah tahu dengan perusahaan jasa ini, mungkin sebagian orang banyak sudah mengetahui kontribusi perusahaan ini baik bagi masyarakat maupun untuk pemerintahan sangat
sangat toleransi sekali bekerja di sini, sangat ingin dimau sekali oleh banyak orang. Maka dari itu, saya mencoba melamar ke pekerjaan ini supaya saya lebih baik lagi untuk kedepannya, dan juga sesuai dengan skill dan pengalaman saya sebelumnya. Saya punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Oke, Ibu, terima kasih. Pertanyaan ini sangat universal sekali karena ini sistemnya harus membandingkan saya dengan orang lain. Oke, dari skill, dari pengalaman, saya mempunyai kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Karena pada saat saya melihat artikel di Google, saya melihat persyaratan-persyaratan itu ada pada diri saya. Saya mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, maupun PowerPoint. Maka dari itu, saya sangat yakin perusahaan ini membutuhkan orang seperti saya. Terima kasih, Bu. Saya sangat bersedia bekerja dengan waktu overtime dikarenakan ke-1 saya tidak memiliki tanggung jawab yang wajib, dan kedua fisik saya masih kuat dengan umur yang masih rentan, yaitu umur 21 tahun, sehingga saya bersedia di jam apapun itu, di waktu apapun itu, bahkan di jam lembur pun saya bersedia. Baik, Ibu, sebelumnya saya ingin mempertanyakan pada perusahaan ini yang ke-1, yaitu bagaimana atau apa konsekuensi pada saat misalnya saya tidak bekerja di hari itu. Lalu yang kedua, apakah bisa cuti di perusahaan ini pada saat hari-hari tertentu seperti Idul Adha, Idul Fitri, maupun libur-libur nasional. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mempekerjakan atau bagaimana cara bersama satu tim dalam bidang ini sehingga saya bisa cepat memahami bidang ini di perusahaan. Baik, Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika misalnya jawaban saya kurang memenuhi syarat, tapi saya bekerja keras, prinsip saya bekerja keras, saya mampu mengoptimalkan, atau saya sangat yakin sekali bisa diterima di perusahaan itu. Terima kasih.